Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kembali lagi akan membahas tentang materi bakteriologi praktek untuk anak kelas 11. Kali ini kita akan membahas tentang pembuatan media padat. Oke, sekarang kita masuk ke menganalisis pembuatan media padat. Apa sih media? Media adalah substansi yang terdiri atas campuran zat-zat makanan atau nutrisi yang dipergunakan untuk pemeliharaan dan pertumbuhan mikroorganisme. Nah, jadi media itu dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama itu berdasarkan susunan media. Nah, kalau berdasarkan susunan media itu ada media organik, ada media anorganik, ada media sintesis, ada media semi sintesis. Nah, kalau media organik yang pastinya terdiri dari bahan-bahan organik, media anorganik terdiri dari bahan-bahan anorganik. Kalau media sintesis itu biasanya terdiri dari bahan kimia seperti CaCO3, seperti NaCl. Kalau media semi sintesis itu dia biasanya terdiri dari bahan alami dan dari bahan kimia. Jadi dia campuran ya. Nah, contohnya seperti kaldu nutrisi itu ada pepton, ada ekstrak daging, ada sukrosa. Nah, ini yang biasanya kita gunakan untuk media pertumbuhan bakteri. Nah, berdasarkan konsistensinya. Kalau berdasarkan konsistensinya itu ada terdiri dari 3, itu ada media cair, padat, dan semi padat. Kalau media cair itu berbentuk cair atau liquid. Nah, kalau misalnya media padat itu ya berbentuk agar padat atau solid. Kalau misalnya untuk media semi padat, nah biasanya 50% terdiri dari media padat dan 50%-nya lagi terdiri media yang dalam keadaan panas atau cair. Gitu. Terus ada klasifikasi medium berdasarkan sifat atau fungsi. Nah, kalau berdasarkan sifat atau fungsi media, itu ada medium umum, medium khusus, media diperkaya, ada media selektif, ada media diferensial, ada media penguji, dan ada media perhitungan. Oke, masuk ke media umum. Kalau media umum itu biasanya media yang ditambahkan bahan-bahan yang bertujuan menstimulasi pertumbuhan mikroba secara umum. Kalau media khusus itu media yang untuk menentukan tipe pertumbuhan mikroorganisme dan kemampuannya untuk mengadakan perubahan-perubahan kimia tertentu. Terus ada media diperkaya. Nah, ini biasanya media enrichment media ya. Media diperkaya itu biasanya media yang ditambah-tambahkan dengan bahan-bahan tertentu untuk pertumbuhan bakteri. Terus ada media selektif. Nah, kalau media selektif ini biasanya digunakan untuk bakteri khusus, atau kita tidak mau misalnya bakteri lain tumbuh di mengkontaminasi media tersebut. Nah, jadi kita bisa menggunakan media selektif. Jadi hanya bakteri yang kita inginkan yang nantinya akan tumbuh gitu. Makanya disebut dengan media selektif. Ada media diferensial, merupakan media yang ditambahkan bahan-bahan kimia atau reagensia tertentu yang menyebabkan mikroba yang tumbuh memperlihatkan perubahan-perubahan spesifik gitu. Lanjut ke medium penguji. Nah, kalau medium penguji itu biasanya kayak kita kayak misalnya resistensi kayak misalnya antibiotik, nah itu vitamin, nah itu medium penguji. Nah, terus ada medium perhitungan. Nah, biasanya kalau medium perhitungan itu misalnya kita mau menghitung Escherichia coli pada air sumur. Nah, ini contoh medianya, ada media PCBS atau tiosulfat sitrat by salt agar. Ini biasanya media khusus atau media selektif untuk bakteri Vibrio. Terus ada EA endoagar, biasanya untuk Escherichia coli. Nah, kalau MSA ada mannitol salt agar, biasanya untuk Staphylococcus sp. Ada SSA atau Salmonella Shigella agar. Ini udah dari singkatannya, ada Salmonella Shigella agar, berarti untuk bakteri Salmonella dan Shigella sp. Terus ada PCA plate count agar, biasanya untuk Pseudomonas. Terus ada BA blood agar. Nah, kalau BA ini biasanya media universal, biasanya untuk media semua bakteri bisa tumbuh di situ, makanya termasuk jamur pun bisa tumbuh, makanya gitu.
terus ada contoh pembuatan. Nah, ini hanya contoh pembuatan media ya. Jadi kalau misalnya pembuatan media, misalnya kita timbang misalnya 0,45 gram, kita larutin ke itu kita kalau misalnya media padat, kita buatnya kita tuang, setelah ditimbang kita tuang ke dalam enamel misalnya, terus kita tambahkan air sebanyak 30 ml. Nah, setelah kita tambahkan air sebanyak 30 ml, itu medianya kita aduk sampai rata, kita taruh di atas hot plate. Setelah kita taruh di atas hot plate, itu tetap harus diaduk. Karena apa? Yang namanya media padat itu bakal menjadi agar kalau nggak kita aduk, kita diamkan saja. Kita aduk media tersebut sampai larut, sampai mendidih. Setelah mendidih, kita angkat dari hot plate tersebut. Nah, terus setelah itu kita tutup atasnya dengan menggunakan kapas. Biasanya kita sumpel lah ya, kita tutup agar menghindari kontaminasi. Setelah itu kita sterilin. Nah, kenapa sih harus disterilin? Supaya pada saat nanti media kita tuang ke dalam petri dish itu dalam keadaan steril. Media semua yang sebelum kita pakai itu harus dalam keadaan steril. Nah, kita sterilin ke dalam autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius, biasanya sampai 15 menit atau tergantung banyaknya mili yang kita sterilkan. Nah, kalau misalnya sudah kita sterilkan, kita keluarkan, itu harus tetap dalam keadaan tertutup, jangan sampai dibuka. Nah, kalau kita ingin menuangnya ke dalam plate atau ke dalam petri dish, itu kita harus dalam keadaan aseptik gitu. Kemarin kita udah belajar ya yang namanya teknik aseptik. Nah, kita harus dalam keadaan di dekat api gitu, supaya bakteri atau mikroorganisme yang ada di udara itu tidak mengontaminasi saat kita melakukan penuangan. Seperti itu ya. Jadi kalau dalam pembuatan media ini, kita harus tahu berapa banyak mili yang kita perlukan, berapa banyak petri dish yang kita perlukan atau media kita perlukan gitu. Kita harus tahu. Terus kita harus tahu nih bakteri apa sih yang mau kita tanam gitu. Jadi kita harus tahu, oh ternyata misalnya bakteri dari Streptococcus, Streptococcus bisa pakai BA. Ya udah, kita buat media padatnya media BA. Jadi seperti itu kalau untuk pembuatan media. Jadi untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Jika memang nanti ada pertanyaan-pertanyaan atau kalian bingung tentang materi ini, kalian boleh pertanyakan saya lewat grup seperti biasanya. Nanti jawabannya akan saya share. Jangan lupa dipelajari dan jangan lupa di print agar kalian tidak lupa membacanya di rumah. Cukup sampai di sini, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat membaca.